kita akan berbicara yang namanya tentang waktu. Kita akan berbicara yang namanya tentang waktu. Tema firman Tuhan kita pada hari ini diberi judul adalah tepat waktu. Saudara bilang sama saya, tepat waktu, saudara. Waktu. Amin. Kalau kita mau ngomong tentang waktu, kita harus sama-sama percaya dulu bahwa waktu ini berharga. Katakan amin. Setiap waktu dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap tahun itu penting. Makanya Tuhan mau mengajar saudara dan saya pada hari ini bahwa kalau kita tahu waktu itu penting, kita harus memperlakukan waktu yang Tuhan telah beri dengan hati-hati. Saudara bilang sama saya, hati-hati. Hati-hati. Amin, saudara. Kalau kita ngomong tentang waktu di dalam Alkitab, ini terdapat dua terjemahan di dalam Alkitab, saudara. Lihat dulu di slide Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dulu, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan amin, saudara. Amin. 3, 2, iya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita mau ngomong tentang waktu, apa sih artinya waktu, Bapak Ibu? Sorry, kebiasaan ibadah minggu, saudara ya. Kalau ngomong tentang waktu, apa sih arti kata waktu sih? Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Kalau kita ngomong tentang waktu, saudara, kita lihat di slide selanjutnya begini. Dalam secara bahasa etimologi, dalam terjemahan bahasa aslinya kata waktu ini di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru yang diterjemahkan dengan bahasa Yunani, itu digunakan dengan dua kata, dua arti. Meskipun sama-sama kata waktu, tetapi menggunakan arti yang berbeda. Yang pertama adalah waktu yang digunakan dalam bahasa asli dari Yunani adalah kronos. Apa itu kronos? Kronos itu adalah waktu yang Bapak Ibu, yang saudara dan saya jalani hari-hari ini. Saudara ada yang pakai jam tangan, boleh angkat tangannya? Pakai jam tangan ya. Itu muter waktunya setiap detik, setiap menit, setiap jam. Itu namanya kronos. Itu adalah waktu linear yang kita gunakan hari-hari ini. Makanya kalau saudara lagi ditanya sama orang, misalnya saudara datang ke kantor polisi, terus saudara jadi saksi. Polisi bilang begini, bagaimana kronologi kejadiannya? Kronologi itu diambil dari kata kronos, waktu yang kita gunakan hari ini. Saudara lihat jam, ini kronos. Ini waktu yang berjalan, yang kita jalani hari-hari ini. Tetapi kata waktu yang kedua yang digunakan dalam Alkitab, yang kedua bukan hanya kronos, tetapi kairos. Pasal bilang sama saya, kairos. Apa itu kairos? Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Ternyata waktunya Tuhan ini berbeda sama waktu yang kita gunakan di jam tangan kita, di handphone kita. Ini berbeda. Ternyata kronos ini, kairos ini adalah waktunya Tuhan, waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri untuk sebuah maksud tertentu. Ini adalah momen ilahi. Saya bilang sama saya, momen ilahi. Ternyata ini berbeda, saudara. Ternyata waktu yang kita tahu hari ini berbeda dengan waktu yang datang daripada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita mau berdoa sama Tuhan, kalau belum waktunya, kalau belum saatnya, saudara mau berdoa mau bagaimanapun, nggak akan kejadian. Kenapa? Karena saat saudara berdoa, saudara menantikan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Karena kita percaya bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, namun biar kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa biar kehendak Tuhan yang jadi? Karena kita nggak lebih tahu daripada Tuhan. Amin. Ada yang lebih tahu daripada Tuhan di tempat ini? Ada yang lebih hebat daripada Tuhan di tempat ini? Kita nggak lebih hebat daripada Tuhan, katakan amin. Makanya kita harus belajar tentang waktu. Ternyata waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Ternyata apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar, apa yang kita pandang tepat, belum tentu tepat di mata Tuhan. Tapi dengar baik, kalau apa yang datang dari Tuhan, itu pasti yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ngomong tentang etimologi, tentang bahasa asli dari kata waktu, saudara. Kita akan bahas juga tentang fakta mengenai waktu. Kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama adalah kita sama-sama bawa pelajari
waktu itu punya karakteristik. Apa itu? Yang pertama adalah waktu adalah ciptaannya Tuhan. Kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 14, di mana Tuhan memisahkan yang namanya terang dan gelap, makanya terjadilah ada pagi dan malam. Di mana Tuhan menyiapkan yang namanya waktu. Jadi waktu itu, kronos, itu dibuat sama Tuhan. Dan manusia ada di dalamnya. Jadi kronos adalah waktu yang diciptakan sama Tuhan. Dan yang kedua, waktu itu bersifat terbatas. Bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang punya umur tanpa batas. Pada masa kita lihat di zaman Kejadian, zaman Perjanjian Lama, Adam dan Hawa dan keturunannya saudara itu usianya 900 lebih saudara. Ada yang 800, ada yang 700. Tapi Tuhan akhirnya berfirman, alangkah baiknya manusia yang hidup 100 tahun saja. Tetapi hari-hari ini manusia di hari-hari ini umurnya paling cuma 70 saudara. 80 udah hebat luar biasa. Saya masih punya saudara, saya punya nenek, masih punya adik, itu masih umur 99 masih hidup, puji Tuhan saudara. Itu bonus datang dari Tuhan. Tetapi meskipun umur 99, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang umur 99 tahun masih punya waktu yang terbatas. Demikian saudara dan saya hari ini, kita punya waktu yang terbatas. Bahkan hari-hari ini bukan hanya orang yang umur 80 tahun dipanggil Tuhan, tapi terkadang ada juga orang yang masih umur 20 tahun, 25 tahun. Tapi kalau pada waktu ini dipanggil sama Tuhan, kembali juga pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi kita harus sama-sama pahami bahwa waktu itu ada batas waktunya. Ada batas selesai. Sehebat-hebatnya saudara nggak bisa hidup tanpa batas. Kita punya batasan waktu. Dan yang ketiga, karakter waktu adalah waktu tidak dapat diulang. Apa yang saudara lakukan tadi pagi, saudara nggak bisa perbaikin lagi. Saudara nggak bisa putar waktu saudara untuk kembali ke waktu yang tadi pagi. Sekaya-kayanya saudara, sehebat-hebatnya saudara, sepintar-pintarnya saudara nggak bisa putar waktu. Amin saudara. Amin. Bahkan kalau kita bisa dikasih kemampuan untuk bisa memutar waktu itu enak banget ya. Agar setiap kesalahan kita rubah jadi kebenaran. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk dapat mengulang waktu. Dan yang keempat, waktu itu netral. Apa artinya? Waktu itu netral, tergantung penggunaannya akan menentukan nilai. Waktu yang saudara pakai dengan bijaksana akan membuat saudara hidup berbahagia di waktu yang akan datang. Tetapi waktu yang saudara tidak gunakan dengan bijaksana akan menjadi malapetaka buat saudara di masa yang akan datang. Apa yang kamu tabur hari ini akan menjadi penentu apa yang kamu tabur di waktu yang akan datang. Apa yang kamu kerjakan hari ini akan menentukan apa yang akan kau terima di waktu yang akan datang. Karena waktu ini netral, bisa mengarah ke arah yang baik kalau kamu tabur yang baik. Tapi waktu ini bisa mengalir, bisa mengarah kepada hal yang tidak baik kalau kau menyia-nyiakan kesempatan waktu yang Tuhan telah kasih. Dan yang terakhir apa saudara? Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kita terbatas, tapi Tuhan tanpa batas. Katakan amin. Dia Alfa dan Omega. Apa artinya? Saudara masih ada di tengah-tengah, Tuhan udah ada di awal, Tuhan udah ada di akhir. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Amin saudara ya. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan saudara. Apa yang dapat kita pelajari tentang waktu? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, waktu Tuhan selalu tepat. Sama bilang sama saya, selalu tepat. Kita buka ayat firman Tuhan nih saudara ya. Galatia 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat. Firman Tuhan bilang begini, tetapi setelah genap waktunya. Apa itu artinya? Ternyata Tuhan yang saudara sembah, Yesus yang saudara sembah, dia bukan Allah yang clueless. Apa itu clueless? Dia itu bukan Allah yang melakukan segala sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 bilang itu, tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Apa artinya? Ternyata apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan punya rencana, katakan amin. Amin. Tuhan itu bukan Allah yang random, Tuhan itu bukan Allah yang abstrak. Tuhan kita bukan Allah yang mengerjakan segala sesuatu bukan tanpa maksud dan tujuan. Makanya kalau kita lihat saudara ya di Alkitab, kita lihat Yesus berjalan di atas air saudara ya. Yesus berjalan di atas air, tapi enggak setiap waktu ia berjalan di atas air. Dia masih naik perahu juga saudara. Dan juga saudara tahu ya kalau ternyata Tuhan bisa membangkitkan orang mati, saudara-saudaranya. Tapi enggak semua orang mati dibangkitkan sama Tuhan. Karena mengerikan juga saudara.
bahwa Tuhan melakukan segala sesuatunya ada maksud dan tujuan untuk menggenapi janjinya Tuhan dalam setiap firman saudara dan saya. Jadi hari ini saudara percaya, tanamkan dalam diri saudara, Tuhan tidak pernah salah. Bilang salah kanan kirinya, Tuhan tidak pernah salah. Saat waktunya telah genap, maka akan dinyatakan. Tuhan itu bukan Allah yang tidak tahu apa yang Ia kerjakan. Tuhan bukan Allah yang tidak tahu apa yang Ia lakukan. Ia tahu apa yang Ia kerjakan dan apa yang Ia lakukan. Bagian kita hari ini adalah percaya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dengan baik, sampai hari ini saya masih percaya terus sama Tuhan bahwa Tuhan gak pernah kecepatan, Tuhan gak pernah keterlambatan. Dia selalu tepat pada waktunya. Apa yang kita anggap benar, gak tentu benar kok. Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan saya kayaknya udah siap deh Tuhan untuk terima berkat ini Tuhan. Tuhan kayaknya di tahun-tahun ini kayaknya udah cukup dirasanya Tuhan. Saya kayaknya udah siap untuk terima berkat ini. Tetapi saudara, saat belum waktunya tidak akan tergenapi. Karena apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar, belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi apa yang datang daripada Tuhan itu pasti baik buat kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang adil, katakan amin. Amin. Apa artinya adil? Saya sering ngomong sama jemaat saya, apa artinya Tuhan adil? Saudara, saya mau ilustrasikan buat saudara ya. Mungkin Yunita udah tahu karena Yunita sering ikut saya hari Minggu. Tapi saya mau ilustrasikan. Aduh, nggak ada lagi saudara ya. Nggak ada aqua di bawah ya. Sebentar saudara. Oh, oke. Tidak ada. Ada. Oke, mohon maaf, tidak ada persiapan. Oh, aman Pak, aman. Saudara, saya punya 3 hosting. Ini belum didoakan saudara, jadi saya masih boleh jadi ilustrasi ya. Saudara, anggap aja ini sebagai makanan. Anggap ini sebagai makanan. Saudara lihat ya, ada 3 hosting yang belum didoakan. Jadi saya boleh pakai ini sebagai ilustrasi. Saudara, misalnya contoh saya punya 3 makanan. Tiba-tiba saya punya jemaat, ada yang kelaparan, butuh makan. Yang pertama adalah seorang pria berusia 35 tahun. Yang kedua adalah seorang bayi berusia 3 bulan. Dia butuh makanan. Saya punya 3 makanan untuk saya berikan kepada 2 jemaat yang membutuhkan. Yang satu umurnya berapa saudara? 35 tahun. Yang kedua umurnya berapa? 3 bulan. Kalau saya sebagai pendeta yang adil, sebagai manusia yang adil, bagaimana cara saya kasih 3 makanan ini kepada 2 orang yang membutuhkan? Gimana? Ada yang mau jawab? Kalau salah gak apa-apa kok. Ada yang mau jawab? Gimana cara saya bagi? Gimana? Bagi rata ya? Bagi rata. Itu dianggap adil ya? Benar ya? Iya. Itu dianggap adil ya? Kalau saya bagi, ada 2 jemaat butuh makanan, 35 tahun dan 3 bulan, mereka butuh makanan. Kalau saya adalah pendeta yang adil, kalau saya adalah orang yang adil, saya akan kasih makanan 3 ini 1,5. Kenapa? Karena itu adil. Betul. Itu adil di mata manusia. Tetapi tingkat keadilan dari Tuhan berbeda dengan apa yang kita pandang. Begini saudara, kalau saya kasih makanan 1 kotak roti ini dimakan sama bayi usia 3 bulan, apakah baik buat tubuhnya? Baik. Enggak. Kenapa? Karena dia masih kecil, masih bayi. Dia nggak bisa makan 1 kotak ini saudara, apalagi 1,5 ini saudara. Tetapi bapak-bapak umur 35 tahun saudara, dikasih 1 roti ini, apakah cukup buat dia saudara? Enggak. Kenapa? Karena sudah besar, sudah dewasa, kantong perutnya luar biasa saudara. Itu nampung oleh kena 90 menit juga siap gitu saudara. Ini bukan tingkat keadilan saudara. Ternyata tingkat keadilan Tuhan bukan memberikan sama rata. Itu bukan keadilan. Makanya kalau ada seorang bapak yang punya anak, yang pertama anaknya umur 17 tahun, yang kedua anaknya umur 7 tahun, yang 17 tahun ulang tahun minta sepeda motor. Tapi sebagai bapak yang adil, saya nggak kasih cuma ke anak yang pertama. Saya kasih anak yang pertama, kasih juga anak yang kedua. Pertanyaannya, apakah itu adil? Saat engkau menerima berkat belum pada waktunya. Anak 17 tahun dikasih motor, dia bisa bertanggung jawab. Dia jaga motor itu dengan baik. Dia punya KTP, dia punya SIM, dia akan jaga itu rawat baik-baik. Anak 7 tahun tahu apa tentang bertanggung jawab. Itu motor dikasih sama orang tuanya, itu bukan berkat. Itu malah petaka buat anak yang berjuta. Kenapa? Karena akan mencelakakan anaknya. Inilah bahwa Tuhan itu adil. Apa itu? Tuhan akan memberikan bukan sesuai dengan keinginanmu, tetapi Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Itu namanya Tuhan adil. Maka firman Tuhan, kalau sudah waktunya genap, Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Hari ini kau berdoa dan kau belum dijawab sama Tuhan, bukan karena Tuhan nggak mau kasih sama kamu.
Bukan karena Tuhan nggak peduli sama kamu. Kenapa? Karena belum waktunya. Tuhan yang paling tahu. Kita nggak lebih tahu daripada Tuhan. Saudara masih berdoa, Tuhan saya butuh pekerjaan hari ini. Tuhan saya butuh biaya di hari ini. Tapi dengar baik saudara. Apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar, apa yang kita pandang tepat, belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi kalau datang daripada Tuhan, udah pasti yang terbaik buat kita. Amin. Hari ini begini, saudara berdoa, saudara mau dijawab sama Tuhan, saudara bilang begini, biar waktunya Tuhan. Makanya saya, mohon maaf saudara ya, saya juga banyak jemaat atau call bilang begini, Pak, saya minta pasangan hidup. Saya belum menikah, Pak, dia bilang gitu. Dalam hati saya juga belum menikah ya, sama-sama ya. Tapi saya bilang begini, saya bilang Tuhan akan kasih berkatnya ketemu sama orang yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang Tepat. Kenapa? Karena pas sudah ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tidak tepat, orang yang tepat itu akan menjadi sia-sia buat hidup saudara. Amin. Ya, padahal orangnya baik loh. Padahal orangnya setia loh. Padahal orangnya cinta Tuhan loh. Tapi kalau enggak belum waktunya, saudara nggak akan menerima berkat itu. Berkat itu akan menjadi terbuang dengan sia-sia. Makanya hari kalau saudara belum terima, saudara jangan sibuk komplain sama Tuhan. Kalau kau belum terima hari ini, sibuk perbaiki dirimu di hadapan Tuhan, supaya genap waktunya. Supaya apa? Supaya Tuhan berikan tepat pada waktunya. Ada amin saudara? Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu. Amin, amin. Yang kedua, kalau kita belajar bahwa waktu Tuhan selalu tepat, yang kedua adalah waktu adalah kesempatan. Satu bilang sama saya kesempatan. Kesempatan. Kita lihat yang ayat yang kedua di di Efesus 5 ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama lebih kencang saudara ya, 15 Efesus 5 ayat 15 dan 16. 3, 2, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan bilang begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seorang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan bilang begini, hari-hari adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan bilang begitu. Saudara, kita ada di, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ada di mana di momen-momen yang namanya menjelang akhir zaman. Bahwa kita nggak bisa terima, kita nggak bisa tolak keadaan ini. Tapi kalau saudara baca dari Alkitab jelas mengarahkan kita sedang ada di masa-masa kita menunggu akhir zaman. Dan saat kita memasuki akhir zaman, dunia nggak akan semakin baik buat kita. Dunia nggak akan semakin lunak buat saudara dan saya. Dunia nggak akan semakin mudah buat saudara dan saya. Makanya saya lama kerja di bagian HR saudara. Saya belasan tahun kerja sebagai HRD. Saya tahu bahwa tahun-tahun ini orang lebih sulit untuk cari pekerjaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahwa sekarang saudara, kalau zaman dulu orang punya runtutan pekerjaan, satu orang satu pekerjaan. Tetapi hari-hari ini kalau orang nggak mau kerja satu kerjaan, ya 4 pekerjaan kerjaan satu orang, gak dapat pekerjaan. Bener ya? Terkadang saudara, saya ingat betul saudara, dulu saya punya tim HR cukup banyak. Ada yang bagian rekrutmen, ada yang ngurus GA, ada yang ngurus administrasi dan lain sebagainya. Sekarang satu staff HR itu ngerjain rekrutmen, itu ngerjain GA, itu ngerjain admin, semuanya saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini lebih sulit cari pekerjaan. Bahkan kuliah lulusan terbaik nggak jadi jaminan. Banyak orang yang lulus kuliah IPK-nya di atas 3,5 saudara, tapi dapat pekerjaan masih susah. Kenapa? Firman Tuhan bilang hari-hari ini semakin jahat. Maka Tuhan mengajar setiap kita untuk pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan bilang janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu? Kalau saudara hidup sebagai orang yang tidak bebal, tetapi sebagai orang yang arif, saudara akan pergunakan waktu saudara dengan bijaksana. Makanya firman Tuhan mengajar bahwa waktu adalah kesempatan. Kalau engkau masih punya waktu hari ini, Tuhan masih percaya kasih kesempatan buat saudara dan saya. Hari ini jangan hidup seperti orang bebal. Apa itu? Ciri orang bebal yang pertama adalah jatuh berkali-kali di kesalahan yang sama. Ya, banyak sekali saudara, bahkan saya pelayanan cukup lama, ketemu banyak pengerja yang berdiskusi bahwa terkadang dosanya sama, dosanya satu. Belasan tahun pelayanan, masalahnya cuma satu. Muter situ terus.
Karena orang yang paling berbahaya dan menderita menurut saya adalah orang yang selalu hidup dalam kesalahan yang sama. Orang ini belajar jalan, jatuh itu wajar. Benar ya? Kenapa? Karena baru belajar jalan. Tapi kalau orang yang udah belasan tahun berjalan jalan kesandung mulu, itu bukan sebuah kewajaran. Mohon maaf, itu sebuah kebodohan. Karena kenapa? Udah bukan momennya lagi untuk belajar. Anak kecil diajarin jalan, dipegangin lucu-lucu gitu, saudara, kesandung jatuh, iya diangkat lagi. Tapi kalau orang udah gede, udah 20 tahun jalan jatuh mulu, gak lucu saudara. Iya, gak lucu. Saya ingat betul saudara, saya beberapa waktu lalu saya pelayanan ke Papua, saudara. Saudara tahu PT Freeport ya? Saya pelayanan di sana. Saya pelayanan dulu di sebuah rumah jemaat. Saya pelayanan dan besok malamnya dibilang begini, Pak Glenn, besok kita berangkat ke PT Freeport ya. Saya kan nggak tahu PT Freeport seperti apa, saudara. Saya mempersiapkan diri saya. Dan akhirnya saya bawa batik di koper saya bawa celana bahan, saya pakai pantofel. Pagi-pagi dibilang kita berangkat jam 6 pagi Pak ke Freeport Pak. Saya bilang oke, jam 6 pagi saya udah ready, saya pakai batik kayak Pak Lurah saudara. Sudah pakai batik, sudah pakai pantofel. Terus pas saya datang saudara, ternyata mobil yang jemput kami bukan mobil seperti biasa yang kita gunakan. Ternyata yang dipakai adalah mobil perang. Mobil anti peluru saudara. Terus dia bilang begini, Pak Glenn ini terlalu kerapian Pak. Ganti aja celana jeans, pakai kaos aja Pak. Pakai sendal atau yang nyantai sepatunya nggak apa-apa Pak. Terus saya bilang, loh nggak apa-apa, ini saya mau pelayanan Pak, saya pakai kaos, pakai jeans dan lain sebagainya. Bilang nggak apa-apa Pak, ganti aja Pak, karena perjalanan cukup jauh. Oke, saya ganti baju saudara, dari batik, dari kostum Pak Lurah, saya ganti kostum Bodoris, saya kira saudara. Pakai kaos, pakai jaket, saya masuk ke dalam mobil. Dan masuk ke dalam mobilnya ini nggak pakai pintu samping saudara. Lalu yang mana? Pintu belakang. Saat saya mulai masuk, saya udah mulai khawatir. Kita pintu sampingnya nggak ada, jadi masuknya semua dari belakang saudara. Saat saya mulai masuk saudara, kayak saya mulai duduk. Saya mulai bingung, ini kenapa semua jendelanya ditutup pakai besi-besi baja. Tidak ada jendelanya. Semua tutup sama baja-baja besi saudara. Karena saya duduk saudara dan mama saudara ya, itu bukan hanya gelap mobilnya, tapi banyak kecoak saudara. Banyak kecoak gitu, terbang gitu saudara, yang menggelikan gitu. Dan dia bilang gini, akhirnya dia bilang, Pak, kita perjalanannya cukup panjang Pak. Semoga menikmati perjalanan. Dalam hati saya, gimana cara saya nikmati perjalanan? Orang ditutup semua, saya nggak sadar apa-apa. Terus dia bilang begitu, saya mulai iseng tanya, saya ketok-ketok sampingnya, saya bilang, Pak ini kenapa pakai baja anti peluru? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, oh iya Pak, karena beberapa tahun lalu Pak, mobil kami pernah diserang sama KKB Pak. Tiba-tiba dibrendel sama senjata laras panjang Pak. Itu pas saya dengar itu saudara, dalam hati saya mendingan saya turun aja deh mendingan saya nggak jadi berangkat deh mendingan. Akhirnya saya tetap jalan, saya bilang mau nggak mau ini tetap jalan deh. Akhirnya saya udah mulai masuk ke daerah Freeport, 1 jam perjalanan. Masuk ke daerah Freeport, kita naik ke atas gunung saudara saya. Masuk ke atas gunung berbatuan jalanannya. Dan dia bilang begini, Pak Glenn duduknya jangan tegak ya Pak. Karena di atas jendela itu masih ada celah-celah. Supaya takutnya ada penembak jitu Pak dari atas hutan Pak. Waduh, saya mulai mengerikan. Dia bilang duduknya jangan tegak, duduknya agak sedikit membungkuk seperti ini Pak. Akan saya duduk membungkuk saudara begini saudara. Saya kira sebentar saudara, ternyata 2 jam saudara. Itu sebegini ya saudara. Saya masih goyang. Tapi akhirnya saya bilang, dia bilang begini, Pak soalnya kami nggak mau kecolongan lagi Pak. Kenapa akhirnya kami pakai mobil anti peluru, kami jaga pakai polisi dan lain sebagainya. Karena kami belajar dari kesalahan yang lalu Pak. Kami anggap enteng. Kami bawa tamu, kami bawa seorang dari Jakarta, kami pakai mobil biasa tanpa pengawalan. Ternyata apa hasilnya? Terjadi kesalahan, ternyata mohon maaf saudara ya, tembakin saudara. Tetapi ini adalah ciri khas orang yang hidup dalam kearifan. Apa itu? Manusia jatuh itu wajar. Tapi kalau jatuh berkali-kali di lubang yang sama, itu udah gak wajar. Makanya hari ini kalau kamu pernah jatuh, gak apa-apa. Tuhan gak akan pandang sebelah mata kok. Tapi hari ini jangan jatuh lagi kesalahan yang sama. Jangan sedang jatuh ke situ dulu saudara ya. Ada orang bilang mohon maaf nih, saya mau menyinggung aja sekalian lah saudara ya. Karena udah lama gak kesini kita singgung aja ya. Banyak pekerja atau jemaat bilang, Pak saya habis patah hati Pak. Saya bilang kenapa? Saya pacaran sama beda agama 5 tahun Pak. Akhirnya putus Pak, karena gak disetujui sama orang tua. Kadang-kadang mohon maaf saudara ya, kadang-kadang malas doain yang kayak gitu saudara. Karena itu cari penyakit sendiri. Ya, cari penyakit sendiri. Apa yang mau kamu cari dari pasangan yang tidak mengenal Kristus? Apa yang kamu cari dari seorang yang tidak mencintai Kristus?
Kalau kamu tahu kebenaran, kamu nggak perlu mempertanyakan hal ini. Tapi saya pikir ya udahlah, namanya orang pernah salah, meskipun salahnya udah 5 tahun saudara ya. Oh ya kita doain. Sampai akhirnya datang lagi saudara, Pak doain Pak, saya dekat sama seseorang Pak, tapi dia juga orang seberang Pak. Ya seberang lima capek deh dia. Ini nggak baca dari kesalahan yang sama. Ya, kalau sama-sama tahu ujung-ujungnya akan terjatuh, ujung-ujungnya akan terluka, kenapa cari penyakit? Ya, belajar dari kesalahan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan hidup yang saudara miliki hari ini. Saudara dengar baik ya. Setiap kita nggak ada yang tahu hari esok. Gak usah ngomong jauh-jauh hari esok. 1 jam kemudian aja kita nggak tahu. Jangankan 1 jam berikutnya, 1 menit setelah ini aja kita nggak pernah ada yang tahu. Hari ini hidup adalah kesempatan, pergunakan dengan bijaksana, pergunakan dengan baik-baik. Saya kasih 2 jempol buat saudara yang datang ibadah hari Sabtu, terkhusus buat para pelayan Tuhan yang melayani di hari Sabtu. Padahal tahu hari Minggu besok pelayanan seharian, tapi kalian tetap melayani karena saudara tahu hidup ini adalah kesempatan, pelayanan ini adalah kesempatan. Maka kasih yang terbaik. Saya percaya, saya doakan masa depan kamu juga diberkati sama Tuhan. Amin. Amin ya. Kita kasih tepuk tangan kamu yang bagi nama Tuhan. Amin. Kalau kita belajar yang kedua adalah waktu adalah kesempatan. Yang ketiga adalah yang terakhir, waktu harus dikelola dengan tanggung jawab. Saudara bilang sama saya tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita buka firman Tuhan yang terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 17. Pengkhotbah 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tuhan memberikan waktu kepada saudara dan saya. Waktu ini adalah kepercayaan yang datang dari Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mau menuntut tanggung jawab yang Tuhan telah kasih buat saudara. Hari ini mungkin saudara berpikir, ya udahlah YOLO lah hidup, you only live once. Ya udahlah suka-sukanya. Tapi saudara, hati-hati. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur hari ini, akan kamu tuai di hari yang akan datang. Suatu hari nanti, firman Tuhan bilang begini, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, tidak benar. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tuhan pengen saudara dan saya pakai waktu yang kita punya dengan tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Belajar setiap hari. Saya mau tutup dengan kesaksian saudara ya. Mungkin buat beberapa teman yang mungkin tahu saya, kenal saya lama pelayanan di worship leader. Saya lama belasan tahun pelayanan sebagai WL saudara. Dan pada awal mulanya saya bukan WL ya, saya adalah seorang choir. Saya choir pada awal mulanya. Kenapa saya pengen jadi choir? Saudara, singkat cerita, mungkin beberapa saudara sudah tahu cerita ini, tapi saya pengen berbagi sama saudara. Saya ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya ini adalah anak tengah. Dari saya punya kakak, saya punya adik. Tapi saya berbeda sama koko saya, saudara. Koko saya itu siapa? Koko saya itu adalah pemain musik di gereja kami di Jatiberias, pemain keyboard, saudara. Dan koko saya itu pemain musik dari remaja ya, dari SMP, SMA. Dan setiap Natal, setiap tahun baru, koko saya itu selalu dipuji-puji sama orang tua saya. Dia bilang begini, anak saya pelayanan, anak saya luar biasa, anak saya pintar main musik, dan main musiknya di gereja. Main musiknya cuma buat Tuhan. Oh seneng banget gitu saudara. Dan sebagai adik yang gak mau kalah, saya juga pengen dipuji sama orang tua saya. Saya pengen dipuji, saya sadar, saya punya beberapa kelemahan. Saudara jangan lihat saya yang sekarang ya. Sekarang saya sudah bertumbuh besar, makmur, berjaya. Tapi pada masa remaja saya, saudara, masa kecil saya ini dipanggil kenyi. Apa itu kenyi? Penyakitan. Saya penyakitan. Saya kurus, kerempeng, kecil, hidup lagi saudara. Pokoknya tidak seperti hari ini saudara. Saya juga punya beberapa kelemahan. Kelemahan saya yang paling nampak adalah pertama saya orang gagap. Yang kedua saya adalah orang yang cadel. Saya nggak bisa ngomong R, jadi R saya berubah jadi L pada masa itu. Jangan lihat saya yang sekarang. Saya bertumbuh jadi orang yang tertutup saudara. Koko saya nongkrong sana nongkrong sini, saya ini tidak saudara. Saya ini pulang sekolah jam 1, sekolah saya di Strada sini saudara. Waktu saya beberapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, saya pulang jam 1, saya pulang ke Galaksi, maksudnya di Galaksi dulu saudara. Itu setengah 2 saya udah pulang, saya udah tidur siang saudara. Saya kerjaan cuma rumah, sekolah. Tapi karena koko saya pelayanan, koko saya dipuji, saya juga pengen dipuji. Sebagai anak muda, saya kan nggak pengen kalah gitu ya. Akhirnya saya dulu ibadah di sini jam 8 pagi, saudara. Setiap pagi bareng orang tua saya. Zaman dulu masih ada warta jemaat ya, masih ada buletin. Akhirnya saya lihat di situ ada iklan pendaftaran 5.000 choir mata. Akhirnya saya bilang, Pak, saya pengen daftar, saya pengen pelayanan jadi choir.
Pada masa itu saya pengen jadi choir bukan karena dijumpain Tuhan, bukan karena dipanggil sama Tuhan, tapi saya pengen pelayanan cuma supaya pengen dipuji sama orang tua. Dan kenapa saya pilih jadi choir? Alasannya satu, simple. Karena nggak kelihatan sama orang lain. Kalau jadi WL kan kelihatan ya. Kalau jadi choir di depan sini kan kelihatan. Tapi kalau 5.000, itu kita angkat tangan salah aja orang nggak ada yang tahu, saudara. Nggak ada yang ketawain. Sampai akhirnya saya mulai pelayanan Natal tahun 2008-2009, saya lupa saudara. Akhirnya saya mulai celup-celup tangan, akhirnya saya kecebur itu cinta melayani Tuhan. Akhirnya saya terdaftar sebagai choir di Kelapa Gading. Dan saya melayani Tuhan dengan riang, dengan happy, dengan sukacita. Dan singkat cerita, saudara, saat saya pelayanan 2 tahun, 3 tahun jadi leader choir, akhirnya saya dapat telepon malam-malam hari Sabtu jam 11 malam sama pemimpin gereja Tiberias. Dia bilang begini, Glenn, saya kekurangan seorang WL untuk daerah Cibubur. Terus saya bilang, jangan saya kan choir, saya nggak punya jas, saya nggak punya pakaian untuk jadi seorang pemimpin pujian. Saya pakai semua cara untuk menangkis-nangkis permintaan jadi WL, saudara. Saya pakai ujung, saudara. Sampai akhirnya dia bilang, Glenn, udah gak ada pilihan lain, Glenn. Mau nggak mau harus Glenn yang harus pelayan karena kita kekurangan orang. Sampai akhirnya saya bilang, yaudah deh, demi pelayanan, kasihan jemaat datang nanti datang ke gereja itu WL-nya nggak ada, gitu saudara ya. Akhirnya saya ingat betul, kalau saya ingat hari itu, saya adalah WL yang paling berdosa di malam hari itu. Kenapa? Karena pada malam itu saya berdoa begini, saya bilang, Tuhan, saya diminta jadi WL, Tuhan. Tapi saya nggak pengen jadi WL, saya takut jadi WL. Saya berdoa, Tuhan, biar besok jemaat nggak ada yang datang ya Tuhan. Wah. Itu saya kalau ketahuan gembala sidang diomelin bisa saudara. Karena kan seharusnya kita kalau berdoa jemaat biar rame gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa malah supaya jemaatnya kagak ada yang datang saudara. Sampai pagi-pagi saya masih berdoa lagi. Saya pinjam jas koko saya pinjam jasnya, saya pinjam dasi yang lebih bagus dari segi pemimpin pujian. Saya datang ke Cibubur naik motor. Saya datang, ibarat di Cibubur itu di ruko saudara, kalau saudara tahu. Jadi ada saat lantai bawah itu kursi dan layar, lantai keduanya baru itu ada mimbar dan ada kursi-kursi. Saat saya masuk saudara, lantai sampai pertama, saya bilang begini, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Saya doa biar jemaatnya apa saudara? Kosong. Ternyata lantai 1 benar-benar kosong, puji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya saya mulai jalan ke lantai kedua, saya mulai jalan, saya doa biar jemaatnya nggak ada yang datang, Tuhan jawab doa saya. Lantai kedua penuh dengan jemaat. Kurang lebih 150-200 orang saudara. Saya pengen matiin handphone, pengen kabur gitu ya. Tapi kan nggak bisa, nggak boleh Tuhan jawab. Maka saya berdoa lagi di belakang, saya takut saudara, dan saya ini kalau nervous, gugup, saya ini suka asam lambung. Makanya saya suka datangnya lebih awal supaya saya nggak gugup, saya nggak nervous gitu saudara ya. Saya gugup, saya nervous, saya di belakang saya masih berdoa, saya bilang, Tuhan, saya takut Tuhan, saya takut, saya nggak tahu gimana caranya memimpin pujian, bla 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 bla. Saya doa, saya pakai perjamuan, saya minyak urapan, percaya iman, yakin. Saya mulai jalan ke depan, saya nunduk. Saya ketemu sama pemain musik. Memang kan di Tiberias ini ajaib luar biasa ya. Kita excellent di bidangnya. Apa itu? Kita tuh sama pemain musik kita nggak kenal. Kita ketemunya di hari H. Kita langsung kasih, kita langsung dari ini ya lagunya ini gitu. Langsung mulai Pak. Kabar buruknya, saya adalah WL yang baru pertama kali jadi WL. Kabar baiknya, pemain musiknya juga baru pertama kali main musik. Waduh, kacau. Terus dia bilang begini, dia bilang, Kak WL, dia bilang, saya nggak bisa main dari chord lain selain dari G. Saya cuma bisa dari G aja, dia bilang. Aduh, luar biasa saudara. Saya lagi takut, saya lagi gugup, ketemu lagi sama orang yang bikin saya tambah takut saudara. Ya, akhirnya saya mulai memimbar, saya bilang, yaudahlah kalian terbesar aja lah, G lah. Udah ngasih kalian terbesar. Saya bilang, ke depan, saya berdoa, saya masih nunduk saudara ya. Saya masih nunduk, akhirnya saya pegang mikrofon, saya mulai lihat ke depan. Saat saya ke depan, semua mata sedang menghakimi saya. Mata jemaat itu menyeramkan saudara. Pada masa itu saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata mujizat tidak kunjung datang pada hari itu. Ternyata gagap saya kambuh. Orang gagap itu kita harus cengkram sesuatu baru bisa ngomong. Kita harus pegang sesuatu baru bisa ngomong. Atau enggak kita harus dikagetin sedikit baru kita bisa ngomong saudara. Ini orang gagap. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Selama 2-3 menit saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang keluar cuma begini, saya pegang mikrofon. 2-3 menit saudara, aduh Tuhan, itu benar-benar saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Akan Tuhan kasih hikmat, puji Tuhan. Tuhan bilang begini, jangan lihat mata jemaat karena mengerikan. Lihat aja tembok. Akhirnya saya lihat tembok dan akhirnya ibadah berjalan. Dan mohon maaf saudara, ibadahnya hancur berantakan. Pemain musik entah main kemana, saya WL entah jadi kemana. Kita beda arah. Saya pernah 2 sesi dan akhirnya saya bilang, aduh saya sedih banget. Saya kayaknya bukan panggilan saya jadi WL, saya bilang begitu. Akhirnya saya bilang,
setelah kelar ibadah saya telepon pemimpin deh, saya bilang jangan jadwal saya jadi WL, saya bilang kasihan. Kenapa kasihan? Karena jemaat datang ke gereja dengan beban berat, bener ya? Pulang dari gereja tambah beban berat. Datang ke gereja, aduh kok hidup begini amat, gitu ya. Pulang dari gereja, aduh kok ini WL begini amat. Sebelum saya telepon duluan. Dia bilang gini, Glenn gimana tadi pelayanan tadi? Saya bilang mohon maaf ya Pak, saya ibadahnya tadi salah-salah. Tadi saya nyanyinya berantakan Pak, saya bilang begitu. Terus dia ketawa gini, saudara responnya, haha oke. Mulai minggu depan Glenn jadi WL tetap aja ya. Wah saya bilang saudara humor yang aneh, saya bilang. Orang saya kabarin saya nyanyi jelek kok gitu saudara ya. Kenapa disuruh jadi WL tetap? Akhirnya saya berjalan jadi WL saudara. Dan pada masa itu saya punya 2 panggilan. Yang pertama saya dipanggil sebagai WL Karbitan. Apa itu? Gak bisa jadi WL, tapi jadi WL. Bahkan saya kadang-kadang kalau datang ke sebuah cabang, pemusiknya tahu WL-nya saya dibilang begini, WL dari neraka. Karena udah pasti ibadahnya berantakan saudara. Sampai akhirnya saya pelayanan ini saudara, nggak ada mujizat terjadi. Saya masih gagap, saya masih cadel, nyanyi masih salah-salah, nyanyi masih malas-malas, tempo kemana-mana nyanyi, boro-boro, nggak ngerti apa-apa saudara. Orang bilang kan enak punya saudara pemusik, nggak enak-enak juga saudara, nggak diajarin, suruh belajar sendiri saudara. Sampai akhirnya saya kan kita WL pengen keren gitu ya, bisa kata teman saya Randy Winata kan ngomong kayak berikan tepuk tangan yang paling meriah kita sambut firman Tuhan, gitu saudara, biar keren gitu. Tapi ternyata yang keluar nggak gitu saudara. Saya pengen ngomong begini tapi yang keluar malah begini. Orang berpikir bahasa roh nih WL. Saya bilang enggak, itu lidah saya keselibet Bapak Ibu. Sampai saya pulang dari pelayanan kok, orang pulang pelayanan kok happy ya. Waktu saya zaman choir saya pulang pelayanan happy. Kenapa sih jadi WL setahun kok saya nggak happy? Kok saya pulang pelayanan kok saya kayak sedih terus, tertekan terus. Saya bilang kayaknya ini bukan datang dari Tuhan deh. Karena kalau pelayanan yang datang dari Tuhan saya bawa sukacita, bawa damai sejahtera pastinya. Tapi kenapa saya pelayanan kok saya nggak damai sejahtera? Saya ketemu orang takut, saya suka domelin sama pemain musik, saya suka ditegur sama koordinator, saya nyanyi jelek dan lain sebagainya, saudara. Sampai akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, dengan saya jangan jadi WL deh, ini saya jadi berkat jadi choir aja. Daripada saya jadi sambungan di WL, yang jadi berkat di choir, saya bilang begitu. Tapi kan Tuhan berbicara sama saya lembut sekali. Tuhan bilang begini. Saya baca firman Tuhan, ayatnya adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Benar ya saudara ya? Jadi saya percaya bahwa dalam kehidupan itu nggak ada yang namanya kebetulan. Saya bukan orang yang percaya sama yang namanya kebetulan, karena saya percaya hidup saya ada di tangan Tuhan, dan Tuhan menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Jadi saat saya baca firman itu, akhirnya saya dengar suara Tuhan bilang begini. Semua yang saya punya, semua yang saya miliki, itu berasal dari Tuhan. Itu karena keinginannya Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah pengen untuk mempermalukan setiap kita. Makanya gini, apa yang kita punya dalam hidup ini semua berasal dari Tuhan, katakan amin. Tapi tanggung jawab datang dari diri sendiri. Pertanyaannya, maukah kau bertanggung jawab sama apa yang Tuhan udah kasih hari ini? Saya sadar, saya harus belajar vokal. Tapi pada masa itu saya nggak punya biaya buat les vokal, baru les vokal saudara. Buat kuliah aja saya tunda sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya apa yang terjadi saudara? Orang hari ini bisa belajar dari YouTube, zaman itu belum ada YouTube saudara, belum bisa belajar nyanyi dari YouTube. Akhirnya saya sadar saya harus belajar, tapi saya punya keterbatasan. Apa yang saya lakukan? Saya rendahkan hati saya datang ke ibadah-ibadah yang saya tahu WL-nya bagus. Apa yang saya lakukan? Saya rekam ibadahnya. Di rumah saya dengarkan, saya pelajari. Saya datang ke ibadah-ibadah kaum muda yang saya tahu WL-nya bagus, saya rekam, di rumah saya pelajari. Sampai akhirnya saya nggak tahu, mungkin kalau saudara seorang dokter atau saudara punya kenalan dokter, nggak ada obat cadel. Nggak ada ya, orang cadel nggak bisa disembuhin seharusnya sebenarnya. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba dari saya WL, bukan hanya gagap saya yang hilang, tapi cadel saya hilang saudara. Saya tuh dulu dipanggil gini, Glenn, ular melingkar di atas pagar. Karena kan susah ngomongnya ya. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa ngomong ular melingkar di atas pagar. Tapi hari ini begini, kalau kamu bertanggung jawab sama panggilan Tuhan, Tuhan akan perlengkapi itu. Kalau kita bertanggung jawab sama apa yang Tuhan kasih, dengar baik, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Apa yang kamu punya hari ini bukanlah kebetulan yang kau punya, tapi ada maksud dan tujuan mendatangkan kebaikan. Hari ini bertanggung jawab sama panggilan Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan gak pernah salah, Dia selalu tepat pada waktunya. Percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai.
Dan yang ketiga, hidup harus penuh dengan tanggung jawab. Rendahkan hatimu, belajar, belajar, belajar. Sehingga Tuhan akan perlengkapi saudara dan saya. Amin. Hari ini jangan lihat engkau hari ini. Kalau engkau punya iman sama Tuhan, engkau akan bingung nanti. Kok bisa ya saya ada di titik seperti ini? Padahal dulunya saya begini. Padahal dulunya saya begini. Percayalah, itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi ada rancangan Tuhan yang tidak buat setiap kehidupan. Amin. Ada amin saudara? Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan. Boleh saudara memain keyboard, boleh maju ke depan.